selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster ya yang ada di Fugitive Kill ataupun Bounty Hunt ya. Namanya adalah Rick Coyote ya. Rick Coyote. Oh ya, sebelum kita review ya, saya mau infokan kalau member di channel saya turun harga, diskon tinggal 4.000, namanya sudah hijau di comments. Nah, dan juga di live saya ya. Jadi untuk Rick Coyote ini dia adalah attacker untuk Fugitive season sekarang tahun 2025 bulan 3 ya. Rick Coyote. Nah, ini kita akan bahas kenapa kerusakannya juga lumayan besar ya. Jadi untuk Rick Coyote sendiri dia berelemen air dan juga elemen petir, maka dia akan lemah terhadap elemen tanah. Jadi kalau semisal ini udah selesai untuk bounty-nya, kalian pakai di attacker di mana lah, entah, terserah, karena eranya masih baru, speednya masih tinggi, masih bagus, masih worth it kalau memang mau dipakai ya. Jadi tidak saya sarankan nanti kalau bertemu elemen tanah. Kalau bertemu elemen tanah sebisa mungkin cepat-cepat di kill yang punya elemen tanah ya, attacker khususnya. Kalau support nggak terlalu. Jadi untuk Rick Coyote ini dia lemahnya terhadap satu elemen itu doang ya. Untuk evolving trait-nya untuk level 100 ya, level 100 Rick Coyote eranya viral karena memang masih baru keluar ya. Sangat-sangat tinggi speednya dan sangat-sangat mantap ya. Level 100 dia mendapatkan kebal kontrol, tidak bisa diberikan efek stun, freeze, possession, corruption, dan juga VR, baby reservasi, dan juga versi meganya juga ya. Jadi dia kebal terhadap seperti itu. Nah, untuk level 100 dia sudah juga mendapatkan Fugitive season 6. Kenapa ini maksudnya? Maksudnya adalah kalau si Rick Coyote ini kalian pakai di Bounty Hunt sekarang ya, itu mendapatkan 3 kali lipat kerusakan. Sebentar saya buka dulu ini di mana ini. Seret di sini. Bos. Tempatnya di sini ya. Buka-buka dulu boleh lah. Di sini. Aduh, malah Fugitive in the area. Ya wes, sekalian di anu ya, sekalian di review ya, sekalian nyari Fugitive ya. Siapa tahu dapat. Sekalian di review. Cuman saya belum nemuin ini kombonya yang bagus itu apa buat si Coyote ya, Rick Coyote. Arahnya ke bawah di sini mungkin. Bros, pas ketemu. Tapi stamina saya habis. Biarin saja dulu ya. Sendirian bisa nggak itu? Kalau sendirian kayaknya nggak bisa sih, nggak bisa. Jadi mending ditunggu ya, nanti kalau udah ada yang ya, mungkin ada yang ngehit atau yang mukul tinggal separuh, nanti kita lihat ya, kita kalau bisa ngasih lasit ya. Nah, biarin, yang penting udah nemuin, diirit-irit untuk gemsnya ya. Kalau memang kita bisa ngebegal ya, bahasa kasarnya itu ngebegal ya, ayo dibegal ya. Kalau enggak ya biarin, nemuin aja itu udah dapat 25. Kita lanjut untuk review, jangan fokus ke sana dulu, nanti baru ke sana ya. Nah, untuk Fugitive Hater season 6 kalau kalian pakai di bounty sekarang mendapatkan 3 kali lipat kerusakan. Jadi semisal dia memberikan kerusakan 100M, maka yang masuk ke musuh 300M, langsung dikali 3 ya. Itu fungsi dari Fugitive Hater season 6. Nah, kalau untuk level 110 dia mendapatkan Hardened, dimana Hardened ini kalau dipukul musuh dia bisa memiliki peluang 20% bisa meleset atau bisa bilang miss ya. Jadi dia punya peluang 20%. Jadi musuhnya nanti punya peluang 80% waktu mukul Rick Coyote ini masuk, damage, kerusakan, ataupun tortur, efek kontrol ataupun efek debuff itu cuma punya 80% bisa masuk, yang 20% bisa miss ya. Jadi itu bagus karena bisa dikombo dengan skill-skill seperti Daze, Minor Blind, ataupun Blind, ataupun skill yang bisa menurunkan akurasi tortur seperti Hellfire, Sunburn, Sunstorm, dan lain-lain ya. Jadi nanti untuk peluangnya bisa semakin besar, di atas 50%, itu udah ngeselin sekali. Level 130 dia mendapatkan Umbrella Hater, dimana Umbrella Hater ini ya, kalau dia mukul musuh yang punya trait Umbrella seperti Fugitive season ini, season terakhir, season 6 ya. Jadi dia mendapatkan kerusakan 3 kali lipat karena Fugitive di lantai 8 dia punya trait Umbrella ataupun bisa dibilang Hardened atau Bulwark, itu adalah trait Umbrella ya. Nah itu ini
Artinya tahu bulwark. Nah itu ya, seingat saya trade-nya fugitif season 8 League 8 itu punya trade Taug ya. Jadi untuk trade saja ini dia sudah mendapatkan 6 kali kerusakan. Ini 3 kali, ini 3 kali. Jadi semisal Rick Coyote memberikan kerusakan 100M, langsung dihitung 600M. Kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau untuk rune yang tak saranin seperti ini sih, untuk kalau dipakai di bounty. Kalau bountynya udah selesai mau dipakai buat Cavern of Assassin's Tabari ataupun di push trophy, tak saranin ini diganti dengan yang kuning, yang speed ya. Jadi yang paling tak sarankan level 9-10 itu masih boleh, karena memang eranya masih baru, damage-nya besar, speednya tinggi, ketebalan darahnya juga tebal ya. Skillnya yang tak pakai seperti ini kurang lebihnya ya. Ini tak pakai untuk apa ya, untuk bounty. Kalau nanti dipakai di lain tempat ya mungkin diganti yang multiple enemy seperti ini ya, nanti ban alinya ini diganti ataupun ban enemy-nya ini diganti ya. Jadi ambil yang multiple enemies itu yang bagus, biasanya seperti itu. Kalian coba cek-cek sendiri. Nah kalau untuk Rick Coyote sendiri ini kalau dipakai di bounty tak pasangin laser beam karena memberikan strength tambahan atau kekuatan ya di sini. Ini ya, mendapatkan kekuatan tambahan nanti sebesar 10.000 kalau pakai 2 level 40 ya. Ini bisa juga diakalin dengan yang namanya Stream Weather Swords ya, obsidian. Cuman saya belum punya, itu nggak bisa di craft ya, itu VIP, bisa dibuat buka-buka chest ya kayak gitu ya. Kalau hoki dapat ya. Cuman saya kemarin buka-buka chest nggak dapat itu. Kalian lihat video saya yang judulnya Hex Relic Ancestral, saya nggak dapat itu sama sekali ya. Nah ini saya pakainya laser beam. Kalau kalian mau pakai di mana ya, di Cavern of Assassin atau di selain bounty, kalian paling tak sarankan itu menggunakan Relic Elvira Swords Obsidian ataupun Stream Weather Swords Obsidian juga. Itu yang paling bagus menurut saya. Dia bisa memberikan efek Torture Curse dan juga efek Sunburn. Nah itu ya, itu. Nah untuk reliknya sudah kita bahas. Untuk special skill, dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh ya. Semua musuh, semisal musuhnya punya efek positif yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu, mungkin ya punya double damage, triple damage, kebal dari freeze ataupun apa yang warnanya hijau pokoknya ya, itu dihilangkan. Setelah dia menghilangkan ataupun evasion space time itu juga dihilangkan ya. Jadi semua monster musuh kalau punya efek positif itu dihilangin. Setelah itu dia memberikan kerusakan yang besar sekali. Urutan keempat, bisa dibilang masif ya ini, berelemen air untuk semua musuh. Setelah itu dia memberikan efek Trade Disable ya. Nah hanya saja kalau dipakai di bounty, kalau special skillnya ini nyala, nggak bisa di trade disable karena memang trade-nya itu punya trade proteksi ya, fugitifnya. Nah ini trade disable itu berfungsi sebagai mematikan semua trade musuh seperti ini selama 3 giliran. Ini kan fungsinya pelindung, jadi selama 3 giliran musuhnya nggak punya efek positif, nggak punya pelindung sama sekali. Itu bagus sekali, bisa membalikkan keadaan juga ya itu. Nah untuk rune sudah, eranya masih terbaru ya. Ini untuk weaknessnya juga sudah, trade kita bahas sudah, rune, relic dan juga skill spesial juga sudah. Ini punya saya level 134, cuman saya belum ya, belum tak rank up lagi karena sentium saya habis. Kita uji coba ya di Denguan saja mungkin, karena memang stamina saya habis. Oh ternyata ada yang mukulin ya, wes beli. Kalian pakai di sini, nanti tak jelasin di Denguan mungkin ya. Kalau nggak bisa ngekill ya nggak apa-apa. Berapa damage-nya? Kecil sekali. Ini saya belum nemuin combo yang pas soalnya ya. Nah, miss pula itu. Dia punya arena tau keluar. Itu sih yang bikin repot. Itu sih yang bikin repot ya. Punya taupnya itu. Kasih apa itu? 141. Kayaknya diganti Ion sama Roger itu bagus. Kayaknya lebih bagus gitu daripada pakai dua ini ya. Cuman sekarang udah ketemu si siapa ini fugitifnya, jadi ya pakai seadanya dulu ya. Pakai seadanya dulu. Ada yang mukulin juga, coba diganti sama apa ya, Ion V2 boleh ya mungkin. Mana Ion saya? Nah ini, ataupun ini diganti si Roger. Nah siapa tahu lebih perfect ya, kan nggak tahu juga ya. Ini diganti tim strength, semoga belum mati itu fugitifnya. Nah gini saja, coba siapa tahu lebih worth it ya.
dapat damage berapa ya? Nah, lumayan lah, 400 emak. Itu masalahnya kalau pakai ion itu haternya itu nggak pasti dapat, makanya kadang besar kadang kecil ya kayak gitu. Darahnya masih 1B, masih banyak ya, masih 1B. Itu kayaknya saya nggak kuat itu dengan 3 stamina doang. Kena saya alhamdulillah nggak kena ya wes, berarti belum rezeki, tinggal 700. Ada yang mukulin berarti ya. Mohon maaf tak cepetin gara-gara nanti siapa tahu dapat, siapa tahu kalau rezeki. Bisa memberikan efek break. Udah ada freezer berarti nggak kena saya ya. Berarti enggak rezekinya. Nah, tinggal 500M dipukul sama musuh. Kena freeze Roger saya. Ya kurang lebihnya seperti ini sih untuk damage-nya sementara. Saya belum nemuin monster yang bisa apa ya? Yang bisa kayaknya super foam saja ya. Betul super foam sih. Kenapa tak ganti ya? Kenapa tak ganti ya? Super foam kan bisa kebal kontrol ya. Dan juga Thalassa bisa kebal freeze. Mungkin super foamnya biarin sih. Biarin. Kok super foam? Siapa itu namanya? Sebentar, ini tak cari dulu. Tepatnya di sebelah sini. Dapat satu hijau. Di sini. Oh, ini berarti. Pasti itu. Hijau juga ya wes. Stamina-nya tinggal 1 ya. Kita coba review tipis-tipis di Dungwons ya, kita bahas untuk skill-skillnya karena memang tadi disampah sama musuhnya ya. Rick Coyote. Oh iya, saya belum setting untuk Rick Coyote ya tadi. Ya wes, setting nanti saja. Yang penting kita bahas dulu saja ya. Nanti mungkin Rick Coyote, terus tak kasih Roger, terus tak kasih super foam. Thalassa sama si siapa tadi namanya. Nah ini ya. Yang pertama, stop resisting. Dia memberikan efek umbrella hater untuk dirinya sendiri dan mendapatkan triple damage. Jadi kalau dia memberikan kerusakan ke musuh, kalau musuhnya punya trait umbrella itu hardened atau bulwark ya. Jadi nanti kerusakannya dikalikan 3 kali lipat dan juga di sini 3 kali lipat. Totalnya adalah 6 kali lipat. Dari fugitive seasonnya adalah 3 kali lipat. Totalnya 9 kali lipat. Contohnya seperti ini. Nah, damage increase, dia memberikan kerusakan tambahan. Nah, itu reliknya 5000 plus 5000 power. Ya, itu yang tadi relik laser beam. Skill kedua, dia memberikan kerusakan urutan terakhir atau tertinggi, insan, berelemen metal untuk satu musuh. Staminanya 38, cooldownnya 2. Itu insan tertinggi ya, bagus. Cuman musuhnya nggak lemah terhadap elemen metal, cuman ya nggak apa-apa, yang penting kerusakannya besar. Memberikan kerusakan masif urutan keempat berelemen petir untuk salah satu musuh. Setelah itu salah satu musuhnya diberikan efek Electrified. Nah, Electrified ini punya pasif juga. Electrified itu memberikan kerusakan 15% berelemen petir setiap giliran selama 3 giliran. Dan juga musuh yang terkena Electrified itu kalau punya trait .g area ya. .g area yang bisa nyetak skill multiple enemies selama 2 kali. Nah, itu dia nggak aktif, nggak bisa. Pokoknya nanti .g areanya akan mati kalau terkena Electrified. Nah, itu adalah efek positifnya dari Electrified. Electrified high torture juga, kalian punya pasif, bagus. Nah, untuk skill keempat, memberikan kerusakan moderate urutan kedua berelemen petir untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek Electrified. Nah, bagus ya. Untuk efeknya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga terima kasih yang sudah bergabung dengan channel member ini. Dan sekarang ada promo tinggal 4000 doang ya. Terima kasih sekali, subscribe, komen, dan juga like dan share juga video saya yang sudah itu ya. Dan juga terima kasih sekali yang sudah join live saya ya, dan dibantu tap-tap. Kurang lebihnya seperti ini untuk reviewnya. Terima kasih juga yang sudah memberikan kritik dan saran ya, karena kritik dan saran kalian itu sangat penting menurut saya ya, biar saya agak lebih maju ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.